Oke, hari ini gue bakal bahas Betaflight 4.6, yang dimana Betaflight 4.6 ini ada dua fitur unggulan yang bisa dibilang cukup menarik, yaitu fitur altitude hold sama position hold, ya kan. Nah, karena Betaflight 4.6 ini hanya bisa diinstal di konfigurator 11.0 dan di GitHub itu belum ada. Jadi mau nggak mau kita harus masuk ke Betaflight webnya. Jadi nanti kalian masuk ke Chrome, terus ketikan aja betaflight.com, terus nanti tinggal dipilih, nanti keluar menu ini tampilan beranda awal, terus langsung pilih di apps, terus pilih konfigurator. Nah, ketika udah masuk ke menu konfigurator 11.0, kalian langsung masuk klik ke firmware placer. Nah, di sini. Nah, setelah sampai sini barulah kalian bisa colok USB-nya ke PC kalian masing-masing biar nanti bisa dideteksi ya. Nah, oke. Nah, ini punya saya udah kedeteksi. Di sini ada keterangannya Betaflight STM Electronics. Nah, kalau udah kayak gini berarti ini udah bisa di flash ya. Nah, tinggal nanti di sini kalau mau auto detect tinggal diklik di sini, kalau mau manual ya bisa diklik di sini gitu. Tapi sebenarnya kita perlu pastikan dulu di sini development harus dipilih, jangan yang release atau release and candidate, jangan yang ini juga, tapi yang development karena 4.6 masih pengembangan, jadi kita pilih yang development. Nah, terus kalau untuk pemilihan board FC-nya ini bisa manual atau bisa otomatis. Kalau ini udah terkoneksi harusnya sih bisa manual. Kita coba ya. Nah, ini udah bisa ya, udah bisa sekali klik langsung keluar. Saya pakai FF Speed untuk FC-nya 4 itu, FF Speed F405. Ini masih F405 ya untuk CPU-nya. Terus versionnya Betaflight 4.6. Ini yang masih develop ya. Nah, di sini masih ada develop ya. Jadi belum rilis resmi gitu kan. Terus selanjutnya full eraser chip, ini seperti biasa ke bawahnya. Mungkin kalian yang udah terbiasa Flash FC udah paham lah ya seperti apa cara-caranya gitu kan. Nah, terus karena saya masih pakai analog, saya di sini protokolnya masih pakai analog, terus di shot. Dan di sini harus dipastikan position hold sama altitude hold sama position holdnya itu udah masuk ya. Caranya ya kalian tinggal klik aja di sini. Nah, nanti bakal keluar menu-menunya gitu. Nanti kalian pilih antara position hold sama altitude hold itu harus masuk ke sini di other option. Jadi biar nanti fiturnya itu ada gitu kan di modenya itu. Jadi tinggal nanti kita pilih aja. Terus yang lainnya masih seperti ini, nggak ada yang dirubah. Yang lain juga nggak ada yang dirubah. Terus tinggal load firmware online gitu kan. Nah, karena punya saya udah di flash, jadi saya nggak perlu masuk ke di flash ulang lagi. Nanti kalian tinggal load firmware online. Setelah load selesai, barulah kalian langsung klik flash firmware. Udah selesai, nanti tinggal nungguin. Nah, nanti setelah masuk, kalian bisa langsung masuk ke welcome di sini, terus di sini connect. Nah, ini punya saya udah terkoneksi. Nah, untuk fitur fitur altitude sama position holding itu ada di mode di sini nih. Nah, nanti bisa kalian aktifkan untuk fiturnya itu. Nah, di sini ada alt hold, jadi altitude hold ya kan, sama post hold, position hold. Nah, kalau bisa saran saya ya untuk position hold sama altitude hold sama position hold itu di dalam satu switch dan satu frekuensi yang sama gitu kan. Jadi nanti ketika satu kali switch ini langsung secara bersamaan aktif antara altitude hold sama position hold. Jadi harapannya si drone itu dia bisa ngunci ya. Jadi ngunci, tidak naik turun atau geser kanan kiri depan belakang gitulah kurang lebihnya. Itu harapannya seperti itu. Makanya langsung aktif dua-duanya gitu. Khawatirnya kalau misalkan hanya altitude hold yang aktif, position holdnya nggak aktif, nanti si drone masih ada kemungkinan geser kanan kiri atau depan belakang. Atau sebaliknya, kalau misalkan position holdnya yang aktif, nanti drone-nya itu masih ada kemungkinan naik turun karena altitude holdnya nggak aktif gitu kan. Nah, itu untuk sekilasnya cara mengaktifkannya di sini ya. Terus nanti untuk file shape-nya, nah ini untuk file shape-nya itu setting di GPS Rescue. Terus ininya sih tergantung selera kalian ya. Sebenarnya sih kalau defaultnya juga kita udah dikasih nilai-nilai yang rekomendasi dari developernya gitu kan. Jadi kita udah nggak perlu rubah juga, sebenarnya sih udah bagus. Nah, ini untuk 5in ini di 1275 ini juga throttle hoppernya ini udah stabil juga ya sebenarnya sih. Untuk post hold sama altitude holdnya dia udah bisa menyetabilkan untuk di drone 5in, jadi kita nggak perlu ubah lagi. Untuk minimum status satelitnya saya kasih di angka 5 ya, karena biar nggak terlalu lama juga. Kalau di 8 atau sekian itu terlalu jauh gitu kan.
Nah, terus untuk minimum distance home meternya itu jadi si rescue ini, GPS rescue bisa aktif di angka 10 meter, di 10 meter dia bisa rescue gitu kan. Jadi makanya saya ketik 10 biar jaraknya semakin dekat ya semakin bagus, itu menurut saya sih gitu kan. Terus selanjutnya untuk ini nih, untuk allow arming without fix ya kan. Jadi ini tuh kalau kita aktifkan seperti ini posisinya, jadi sebelum GPS dapat, satelit dapat 5, ini kita udah bisa arming ya kan. Nah, kalau misalkan ininya kita off kan slide ke sini, ini sebelum GPS nyampe 5 kita nggak bisa arming gitu. Sebenarnya sih safety ya, tapi kalau misalkan terlalu lama juga kasihan FC-nya panas gitu. Oke. Terus save and reboot. Oke, mungkin itu. Dan untuk selanjutnya ya yang perlu disetting itu, yang lain sih nggak perlu disetting ya, cuman nanti kalian langsung masuk ke mode CLI. Nah, nanti di CLI itu ada satu hal yang penting dan harus disetting bagi pengguna FC yang tanpa magnetometer gitu kan, atau barometer. Nah, sini ada CLI, langsung masuk ke CLI, terus langsung kalian ketikkan get post underscore get underscore post hole. Cari yang get post hole without make. Nah, nanti kalian cari yang ini ya kan. Nah, nanti kalian klik ya kan, terus enter. Nah, di sini ini punya saya udah keterangannya udah on ya kan. Biasanya kalau yang baru plus itu di sini keterangannya off gitu kan. Nah, nanti kalian harus dibikin on di sininya. Jadi biar menandakan kalau FC kalian itu tanpa magnetometer. Itu khusus untuk mengguna FC tanpa magnetometer ya. Kalau yang udah ada magnetonya ya sebenarnya sih ini disetting off, harusnya disetting off gitu kan, karena menandakan bahwa FC kalian itu ada magnetometernya. Itu mungkin untuk position holdnya bisa lebih optimal dan stabil gitu kan. Nah, di sini ada baiknya juga Betaflight itu ngasih option gitu kan, antara on atau off gitu kan. Nah, karena saya FC-nya tidak ada magnetometer, akhirnya ya saya bikin on di sini gitu. Caranya gimana? Kalian bisa set post. Nah, cari lagi yang tadi yang post meter magnet, terus sama dengan, nah kalian klik yang on itu kan, on ya kan, terus langsung enter. Nah, karena saya udah tersetting jadi kita nggak perlu setting. Nah, nanti setelah on kalian langsung ketik save. Nah, terus enter, udah selesai. Itu udah terset up. Nanti untuk formatnya nanti bakal seperti ini gitu. Nah, nanti kalau ini udah selesai kalian exit, ketik aja di sini. Nah, seperti biasa ya, kalau untuk CLI itu kalau emang mau keluar harus seperti ini secara prosedur gitu kan. Exit, terus nanti dia langsung auto masuk lagi, auto login gitu. Nanti kalian bisa setting-setting yang lainnya ya di sini. Untuk video transmitternya juga jangan lupa kalian sesuaikan dengan PTX-nya masing-masing gitu kan, dan pastikan untuk smart audionya aktif gitu kan, biar bisa di setting melalui remote. Jadi nggak perlu harus login ke sini gitu. Terus selanjutnya OSD juga kalian bisa setting. Di sini saya nampilin untuk koordinat GPS-nya, terus satelit GPS-nya, terus home point ya kan, terus low potek baterai, terus distance home point ya kan, sama ini power VTX dan baterai. Biasanya sih saya hanya ini yang disetting gitu kan, nggak ada yang aneh-aneh lagi karena saya nggak mau terlalu ribet juga ya. Terlalu banyak juga malah pusing lihatnya gitu, jadi nggak bisa fokus. Saya sih biasanya ini settingannya, terserah itu sesuai ke seleranya masing-masing gitu. Terus untuk selanjutnya motor juga ini nggak ada perubahan, cuman di sini saya berubah karena saya menggunakan propeller kebalik, dalam arti motor direction reservoir gitu kan, jadi putarannya itu keluar bukan ke dalam gitu, karena emang dari dulu saya kayak gini terus, jadi ya saya juga pasti di settingnya kayak gini gitu. Terus untuk selanjutnya receiver juga bisa kalian sesuaikan dengan receivernya masing-masing. Kalau misalkan ada yang pakai LRS atau apa, bisa disesuaikan di sini ya. Nanti kalian bisa pilih aja pakai S-Bus atau I-Bus atau apalah gitu kan. Ini kalau karena saya pakai Crossfire jadi saya pilihnya Crossfire. Sama serial awardnya saya pilih yang serial via watt, jadi karena saya memang menyambungkannya via watt gitu aja ya. Cuman
Selanjutnya PID saya nggak dirubah-rubah gitu kan. Terus preset juga saya nggak pilih preset. Untuk file shape juga ya tadi seperti saya jelaskan. Lalu selanjutnya configuration. Di configuration di sini barometer magnetometernya off. Nah, karena FC saya balik lagi seperti yang tadi saya bilang, saya nggak pakai magnetometer ataupun barometer di GPS-nya gitu kan. Nah, nanti kalau untuk ini disesuaikan sama selera masing-masing. Saya nggak dirubah gitu kan, karena saya nggak terlalu begitu ngerti sama preset, bukan sama preset, sama PID tuning. Terus RL close RX setnya ini juga saya setting biar beepernya aktif. Terus selanjutnya untuk portnya ini, nah ini untuk portnya juga kalian sesuaikan dengan selera masing-masing gitu kan, tergantung kalian di watt berapa solder PTX nya, terus di watt berapa kalian solder GPS nya. Nah ini untuk settingan saya. Terus untuk setupnya juga di sini nggak ada yang aneh-aneh, nggak perlu dirubah apapun. Udah sih itu aja. Mungkin nanti untuk selanjutnya bakal saya coba langsung di lahan yang kosong ya. Sebenarnya sih ini harusnya sih di lahan yang kosong, terutama kalau bisa sih di lapang bola ya. Jadi biar lebih safety, lebih aman ke drone-nya juga, terus ke kitanya juga aman gitu kan. Jadi jangan sampai kita coba di pinggir laut atau di pinggir empang ya, nggak gitu juga, karena ini kan masih development, masih tahap pengembangan juga. Jadi usahakan cari tempat yang memang benar-benar aman gitu kan, biar nanti kalau misalkan terjadi sesuatu atau violet itu masih aman gitu kan, baik drone-nya ataupun kitanya gitu. Oke, mungkin nanti gue bakal ke tempat kosong aja ya, ke tempat biasa gue ngetes. Mungkin nanti dilanjut videonya untuk tes position hold sama altitude holdnya. Oke, mungkin segini aja ya untuk settingan-settingan di beta flag-nya gitu kan, sama cara-cara settingnya juga tadi saya udah jelaskan panjang lebar. Untuk selanjutnya mungkin nanti kita langsung aja ke lapangan buat coba dua fitur tadi yang udah diaktifkan gitu kan, apakah berhasil atau tidak gitu kan ya. Kalau menurut review banyak orang sih emang kebanyakan berhasil ya gitu kan. Ya mudah-mudahan saya berhasil juga, karena saya pengen tahu seberapa anteng, seberapa stabil gitu kan untuk dua fitur itu bisa diandalkan. Oke.